Ya, Shalom. Ya, saya bersyukur pagi hari ini kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan dan kita bisa menyembah Allah. Dan rasanya kalau pagi ini kita menyembah Allah, mengagungkan nama Tuhan, itu rasanya langkah awal kita untuk sepanjang hari ini kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap kita semua pagi hari ini bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita perhatikan ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat 32 sampai ayat 33 mencatat demikian. Ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita perhatikan dari perikop 1 Korintus, dari ayat 1 sampai ayat terakhir dari kitab 1 Korintus ini, rasanya tidak ada sedikit pun bicara tentang pergaulan anak-anak muda atau pergaulan masa kini atau pergaulan remaja. Justru dalam kitab 1 Korintus itu mencatat tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, lalu kebangkitan tubuh. Yang menarik adalah ayat 33 mencatat begini, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu apa kaitannya kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita dengan pergaulan yang buruk yang bisa merusak kebiasaan yang baik? Nah, ayat 32 Paulus mencatat begini, bagian yang terakhir, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Sekali lagi dari kitab 1 Korintus, ini bicara tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, dan juga kebangkitan kita. Ya. Nah, kita pelajari dari ayat yang ke-33, kenapa sampai ada kalimat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah, orang Kristen, kalau sampai tidak percaya kebangkitan, seperti orang Saduki itu orang yang tidak percaya kebangkitan. Orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Atau orang yang tidak percaya keabadian, orang yang tidak percaya kekalan, walaupun itu anak Tuhan, berarti orang Kristen itu, anak Tuhan itu, sudah ada hal-hal yang rusak. Ada hal-hal yang tidak baik. Ya. Karena kita mencatat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, hal yang baik, hal yang benar, itu bisa rusak karena sudah tidak percaya lagi dengan adanya kebangkitan, dengan adanya kehidupan setelah kematian, dengan adanya kekekalan, dengan adanya keabadian. Dan ini ironis. Ya. Ternyata kebangkitan dalam Alkitab itu banyak dicatat. Dan kalau orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, anak-anak Allah, sudah tidak lagi mempercayai tentang kekekalan, sudah tidak lagi mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian,
sudah tidak percaya lagi yang namanya keabadian, itu sama dengan orang Saduki. Itu artinya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu bisa rusak atau sudah menjadi rusak. Kenapa? Karena rupanya kekekalan ini sungguh sangat penting, karena kekekalan atau kebangkitan Alkitab itu menekankan bahwa itu sungguh penting bagi manusia. Jadi apa hal yang merusak? Ya, hal yang buruk tentu yang merusak yang baik. Hal yang buruk tentu merusak hal yang benar. Makanya ayat 33 mencatat pergaulan yang buruk. Nah, tadi ayat 32 mencatat begini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Bicara tentang makan dan minum, Alkitab mencatat dalam kitab pasal Lukas pasal 17 kalau tidak salah, juga Matius pasal 24, itu bicara tentang sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi seperti peristiwa Nabi Nuh. Manusia makan, minum, kawin dan mengawinkan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena nanti kalau sudah Tuhan datang yang kedua kali, sejarah dunia ini berakhir, maka sejarah kuasa kegelapan atau sejarah kuasa setan itu juga akan berakhir. Nah, sebelum itu berakhir, ya, maka kehidupan manusia itu sepertinya normal. Alkitab mencatat di situ seperti peristiwa Nuh, makan minum, kawin dan mengawinkan. Rasanya bisnis belakangan ini yang mungkin awet berkaitan dengan makan minum. Kalau kita perhatikan di TV-TV, kuliner, ya, rasanya itu terus hampir semua channel TV rasanya ya menampilkan itu. Jadi di akhir zaman ini sebelum kedatangan Tuhan, rasanya ini bisnis yang berkaitan dengan makan minum, kuliner itu rasanya ramai. Yang kedua, sangat mungkin bisnis kawin dan mengawinkan. Sangat mungkin. Mungkin juga hotel gitu ya. Sangat mungkin. Sebab itu kelihatannya normal. Dan itu yang terjadi. Ya. Nah, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti tidak boleh makan minum, lalu kawin. Yang berkeluarga tentu mengenal peristiwa kawin dan mengawinkan ini. Nah, kalau sampai yang bahaya itu adalah kalau sampai dengan terikat dengan makan minum, kawin dan mengawinkan, ini yang berbahaya. Ya, sebab itu bisa jatuh kepada pergaulan yang buruk. Jadi keterikatan itu yang membahayakan. Ya. Keterikatan itu yang membahayakan. Sebab nanti akan jatuh kepada pergaulan yang membawa kepada pergaulan yang buruk. Ya, sekali lagi bukan berarti nggak boleh makan dan minum, ya, atau kawin dan mengawinkan. Tentu orang yang sudah berumah tangga mengerti ini. Nah, tapi jangan itu dijadikan tujuan. Ya, jangan menjadikan tujuan. Makan minum jangan jadikan tujuan atau terikat dengan itu. Kawin dan mengawinkan juga jangan jadikan tujuan atau terikat dengan itu. Sebab itu akan membawa kepada pergaulan yang buruk, yang pada akhirnya akan melupakan yang namanya kebangkitan, akan melupakan yang namanya kehidupan setelah kematian. Saya baca dalam kitab Markus kalau tidak salah pasal 12, di situ ada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Nah, orang Kristen itu mengerikan kalau sampai seperti orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Ya. Dan kalau sampai jatuh ke dalam itu, maka bisa masuk ya pada satu situasi di mana hal yang baik
bagaimana hal yang benar itu rusak. Karena pergaulan yang buruk. Jadi bicara tentang kebangkitan, bicara tentang kekekalan, bicara tentang kehidupan setelah kematian, itu seharusnya menjadi prioritas kita. Ya. Sebab kalau orang sudah tidak memperkarakan ini, memperkarakan kekekalan, memperkarakan kebangkitan, memperkarakan keabadian, berarti kan kecenderungan hidupnya ceroboh. Saya ulang, kalau bicara tentang kekekalan, hal-hal keabadian, hal-hal kebangkitan, ya, itu disepelekan dan tidak diperkarakan, kecenderungan hidup orang itu ceroboh, sembrono, dan ngawur. Dan itu mengerikan. Dan sayangnya itu tidak diperkarakan. Ya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama dari kitab 1 Korintus ini, kenapa sampai muncul ayat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena di situ tidak ada pergaulan tentang anak muda atau pergaulan zaman sekarang, tetapi justru berkaitan dengan kebangkitan. Jadi kita belajar bersama pagi ini, mari kita memperkarakan kekekalan, karena bicara kekekalan Alkitab banyak mencatat. Ya, kalau Matius pasal 4 mencatat begini, manusia hidup bukan dari roti saja, itu juga bicara tentang kekekalan. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi, itu juga bicara kekekalan. Lalu kitab 2 Korintus kalau tidak salah pasal 4 ayat terakhir mencatat di sini, Paulus mencatat, aku tidak memperhatikan yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Itu juga bicara kekekalan. Dan bicara tentang kebangkitan kekekalan, itu Alkitab banyak mencatat. Dan seharusnya itu diperkarakan. Ya, diperkarakan lebih dari segala perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, manusia nanti akan berhadapan dengan keabadian. Rela tidak rela, ya, manusia nanti akan berhadapan dengan keabadian, berhadapan dengan kekekalan. Nah, kalau kita sering memikirkan ini, saya pernah ngomong sama jemaat begini, ya, coba pikirkan kekekalan. Kalau memikirkan kekekalan, maka keluarga itu juga akan memikirkan tentang anak, ya, tentang anak. Kenapa? Jadi kalau seorang wanita melahirkan, ya, itu kan tentu resikonya berat, nyawa, ya. Dan lebih daripada itu, seharusnya dipikirkan adalah apakah keturunan kita, apakah generasi kita, apakah anak-anak kita akan bersama dengan Bapa di kekekalan. Ya. Saya ulang, kalau bicara tentang kekekalan, seharusnya anak-anak kita itu juga dipikirkan. Apakah anak-anak kita nanti juga akan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di kekekalan. Sebab kalau hanya memberikan makan minum, rasanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetangga-tangga kita berjuang keras untuk memberikan makan minum. Tapi kita sebagai anak Tuhan seharusnya lebih dari itu. Bagaimana kita memperkarakan anak kita, keturunan kita, generasi kita, sampai kepada kekekalan berjumpa dengan Tuhan di keabadian. Ini penting, ya. Jadi perkara kebangkitan, perkara kekekalan, saya mengajak kita hari ini, mari kita bersama-sama mempersoalkan ini, supaya hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan, seperti tadi saya sudah ngomong, ya, mungkin omongan ini agak keras, karena memang rasanya kalau orang tidak memperkarakan kekekalan, orang tidak memperkarakan keabadian, kecenderungan hidupnya ceroboh, kecenderungan hidupnya sembrono, kecenderungan hidupnya ngawur, dan itu mengerikan. Ya. Jadi kita belajar hari ini lewat kitab 1 Korintus pasal 15, bagaimana ayat-ayat ini bicara tentang kebangkitan, bicara tentang kekekalan, bicara kehidupan setelah kematian. Dan kita berharap, saya berharap kita memperkarakan ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin.